Guys, dengerin cerita ini sampai habis. Kalau kamu lagi ngekos terus ada aturan aneh, lampu lantai 3 nggak boleh dinyalain lewat jam 12 malam, kamu bakal nurut atau malah penasaran? Hai guys, welcome back to Kerok with me Refty. Dan ini cerita dari Kayla yang ngalamin sendiri waktu dia ngekos di Surabaya. Dan yang bikin serem bukan sosoknya doang guys ya, tapi hal kecil yang harusnya sepele tapi nggak masuk akal. Di kos Putri itu ada satu aturan, lewat jam 12 malam lampu lorong lantai 3 nggak boleh dinyalain. Udah, sebenarnya itu doang peraturannya ya, nggak ada penjelasan. Kalau ditanya, ibu kosnya itu cuma bilang, udah ya diikutin aja. Kayla dapat kamar di lantai 3. Awalnya biasa ya, sampai dia sadar tiap mau jam 12 lampu lorong selalu dimatikan. Udah kayak wajib. Bahkan ibu kos pernah naik sendiri cuma buat matiin lampunya, terus langsung turun lagi. Sampai suatu malam Kayla pulang telat. Jam udah lewat lah dari jam 12. Dia naiklah ke lantai 3 dan lorongnya gelap total. Dia nyalain lampu, klik, nyala. Tapi langsung kerasa beda guys. Lorongnya lebih sunyi, langkahnya jadi kedengaran lebih jelas. Tok, tok, tok. Lalu ada suara lain. Pelan, gesek gitu ya, kayak bunyi gesek. Kayla berhenti. Noleh, kosong guys. Dia lanjut lagi nih jalan. Ada suara gesekan-gesekan lagi, seperti suara sisir dari lorong guys. Kayla langsung masuklah ke kamarnya, kunci pintunya gitu ya. Dan malam itu dia tidur dengan lampu yang menyala. Dan dia mimpi guys. Dia duduk di depan cermin. Di belakangnya ada perempuan berambut panjang yang nutupin wajah sebagian gitu. Perempuan itu pegang sisir dan mulai nyisirin rambutnya Kayla. Gesek gitu ya, pelan, rapi guys. Kayla nggak bisa gerak, cuma bisa lihat di cermin. Gesek, itu terlalu nyata kelihatannya. Dia coba lihat wajahnya, tiba-tiba brak. Kayla kebangun, kamarnya gelap, lampunya mati, dan dia pegang rambutnya dan langsung diem. Rambutnya rapi guys, kayak habis disisir orang. Dan sejak saat itulah hal aneh mulai muncul gitu ya. Kadang dia ini dengar suara gesek-gesek dari luar. Kadang dia ngerasa ada yang berdiri di depan pintu. Dan setiap pagi rambutnya itu selalu rapi. Sampai satu malam dia nekatlah buka pintu. Lorongnya menyala padahal harusnya mati. Dan di ujung lorong ada perempuan membelakanginya. Rambutnya panjang hampir menyentuh lantai guys. Tangannya bergerak, gesek, nyisir rambutnya sendiri. Kayla membeku, perempuan itu berhenti, lalu tanpa menoleh dia ngomong, lampunya jangan dinyalakan. Lampunya tiba-tiba langsung mati, gelap total. Dan dalam gelap Kayla dengar langkah, tok tok tok, mendekat, berhenti tepat di depan pintunya. Lalu suara itu ada di samping telinganya guys. Rambutmu berantakan. Pagi harinya Kayla ditemukan duduk di depan cermin, diam, rambutnya rapi, dan di tangannya ada sisir yang bukan milik Kayla. Dan sejak saat itulah gak ada lagi yang berani untuk nyalain lampu lantai 3 lewat dari jam 12 malam guys. Kalau kamu yang ada di posisi Kayla, kamu bakal tetap nurut dengan peraturan yang gak masuk akal itu atau malah jadi penasaran? Tulis di komentar.